Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan light novel Kage no Jitsuryoku Sani Naritakuta sebelumnya atau part 11. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Cid dan anak buahnya sedang melakukan operasi di Tanah Suci Limbung, walaupun Cid tidak tahu apa yang anak buahnya rencanakan. Ya seperti biasa dia cuma asal bergerak aja dan tidak mengikuti rencana yang sudah disusun oleh Alpha dan yang lainnya. Di keesokan harinya acara ujian Dewi akhirnya dimulai. Banyak satria hebat yang akan menjadi penantang dan berusaha memanggil kenangan dari para pejuang kuno. Dan berhubung sebelumnya Uskup Agung atau Archbishop Drake sudah terbunuh, jadi yang akan mewakilinya di acara itu adalah pria botak bernama Nelson. Walaupun sepertinya Nelson dan pihak gereja berusaha menutupi kematian Drake. Bahkan mereka tidak terlihat sedih ataupun berduka sama sekali. Awalnya Alexia meminta izin pada Nelson untuk menyelidiki kematian Drake, tapi dia tidak mengizinkannya. Dan itu membuat Alexia sangat kesal dan hampir saja nekat atau menghiraukan larangannya. Cuma untung saja Alexia bisa tenang karena saat ini dirinya sedang menjadi perwakilan kerajaan Midgar dan itu akan sangat berbahaya jika sembarangan bertindak. Mengingat ajaran suci sangat populer di negara-negara besar, jadi jika Alexia sembarangan bertindak, bisa-bisa negara tetangga semuanya akan memusuhi kerajaan Midgar. Di bangku istimewa terlihat 3 wanita cantik yang siap untuk menonton pertandingan, yaitu Rose, Alexia, dan Natsume atau Beta. Mereka bertiga seperti sengaja digunakan untuk menarik minat penonton di acara itu atau menambah kemeriahannya. Walaupun dari segi fans, Natsume jelas paling unggul dan hampir semua penonton bersorak padanya. Sebaliknya dengan Alexia yang mendapat sorakan sangat sedikit. Begitu juga dengan Rose Oriana, tapi dia sama sekali tidak masalah karena Rose sangat mengagumi Natsume Sensei. Cuma Alexia sepertinya tidak menyukai tingkah Natsume, apalagi jika melihat OP montok Natsume yang seolah dipamerkan pada penonton. Lalu saat Alexia meliriknya, Natsume atau Beta malah memberikan ekspresi yang sangat mengejek dan itu parah banget sih. Tentu Alexia semakin tidak menyukainya dan bahkan dia rela memamerkan belahan dadanya seperti Beta supaya mendapatkan sorakannya lebih banyak. Namun tetap saja dari segi kecantikan, keseksian, dan kepopuleran Natsume jauh lebih unggul dan tidak mungkin Alexia bisa menyainginya. Jadi secara tidak langsung di sini Alexia cuma jadi bahan bulian buat Beta, apalagi Rose juga ikut mendukungnya. Karena dari sudut pandang Beta, Alexia adalah seekor hama yang menggunakan gelar putrinya untuk mendekati tuan kesayangan Beta yaitu Cid Kageno. Pokoknya Alexia di mata Beta itu serba salah dan sangat mencurigakan karena dia berusaha mendekati Cid. Sementara di bangku penonton biasa, Cid juga bisa melihat persaingan mereka berdua. Sudah banyak puluhan peserta yang maju ke arena, tapi belum ada yang sanggup memanggil pejuang kuno dan tidak mendapatkan respon sama sekali dari altar suci. Tentunya Cid juga mulai bosan, tapi dia rela menunggu karena mengira Alpha juga akan tampil di ujian Dewi. Dari awal kan dia mengiranya seperti itu, diminta Alpha untuk menonton pertandingannya lalu setelahnya menonton bersama. Tak lama kemudian, seorang wanita tangguh maju ke arena dan ternyata altar suci meresponnya untuk memanggil kenangan dari pejuang kuno. Kesatria wanita itu bernama Aneros dari Velgata, negara yang sangat menghargai permainan pedang, sedangkan pejuang kuno yang muncul bernama Burj dan mungkin dia cukup kuat di masa lalu. Namun bagi Cid pertandingan keduanya juga membosankan dan itu dimenangkan oleh Aneros. Tapi mungkin keduanya merupakan pejuang yang cukup kuat, tapi Cid masih mengharapkan ada petarung yang bisa menampilkan pertarungan jauh lebih menarik dari Aneros melawan Burj. Setelah itu panitia mengumumkan kalau penantang berikutnya yang harus maju ke arena adalah seorang siswa dari Akademi Midgar yaitu Cid Kageno. Di sini Cid sempat nge-lag untuk beberapa saat karena tidak mungkin mendaftarkan diri sebagai Cid Kageno dan tampil di depan semua orang seperti itu. Tapi kayaknya tidak ada murid lain di Akademi Midgar yang punya nama Cid Kageno dan mungkin Rose yang sudah mendaftarkannya. Karena sebelumnya kan dia mengira seperti itu. Di sini Cid yang sangat panik punya 3 opsi yang bisa dia lakukan untuk lepas dari situasi itu. Opsi pertama, dia bisa langsung menyerah dan tetap dianggap sebagai pecundang, tapi ada kemungkinan altar suci akan bereaksi dan memanggil pejuang kuno yang sangat kuat. Kedua, dia bisa kabur tanpa perlu maju ke arena, tapi itu bisa membuat marah pihak gereja dan melaporkannya pada Akademi Midgar dan Cid bisa saja dikeluarkan. Jadi hanya tinggal opsi ketiga yaitu pakai mode shadow dan muncul sebagai pengacau. Karena dengan begitu kan Cid Kageno akan dilupakan dan semua orang akan fokus pada kemunculan shadow.
Akhirnya dengan kecepatan yang luar biasa, Cid mencari ruang kosong untuk berubah ke mode Shadow dan langsung muncul di tengah arena dengan pose yang sangat keren. Tentu semua orang sangat kaget dan sudah melupakan peserta bernama Cid Kageno. Apalagi Nelson yang baru kali itu melihat Shadow secara langsung dan selama ini cuma mendengar namanya. Tapi baginya, Shadow cuma orang bodoh yang tidak sadar dengan batasan kekuatannya karena tempat itu saat ini dipenuhi oleh para paladin yang cukup kuat dan siap untuk mengepung Shadow kapanpun. Rose dan Alexia juga bersamaan menunjukkan keterkejutannya setelah melihat kemunculan Shadow. Tapi di sisi lain Beta sedang berpikir keras karena itu tidak sesuai rencana. Cuma jika tuanya sampai mengambil tindakan seperti itu, pasti ada hal penting yang tidak terpikirkan oleh anggota Shadow Guardian dan mau tidak mau Beta harus bisa memahami di balik tindakan Shadow. Kenapa dia tiba-tiba muncul di tengah arena dan apa tujuannya? Saat itu altar suci mulai bercahaya dan perlahan sosok dari pejuang kuno muncul di arena. Setelah melihat sosoknya, hanya Beta dan Nelson yang langsung bereaksi dan mengatakan nama pejuang itu, yaitu sang penyihir bencana Aurora. Walaupun Nelson masih tidak percaya karena Aurora adalah penyihir terkuat yang pernah membawa kehancuran besar pada dunia itu di masa lalu. Namun tidak banyak orang yang mengenal sosoknya karena semua sejarah yang berhubungan dengannya sangat membingungkan. Termasuk Alexia dan Rose yang tidak tahu bertanya pada Nelson dan Natsume. Jadi setiap anggota Shadow Guardian mengungkap tentang sejarah kuno, nama Aurora selalu muncul, cuma mereka belum tahu kehancuran seperti apa yang disebabkan oleh Aurora di masa lalu. Selain misteri tentang Diabolos, sejarah mengenai Aurora adalah yang paling dicari oleh Alpha dan yang lainnya. Namun secara mengejutkan Shadow telah memanggilnya dan menantangnya secara langsung. Beta langsung berpikir apakah maksud Shadow Aurora yang akan menjadi kunci untuk semua operasi kali ini. Seperti biasa Beta langsung mengeluarkan buku kecil dari tengah OP-nya untuk menggambar keanggunan tuanya guys. Saat itu Nelson bilang tidak butuh paladin atau ksatria untuk menghentikan Shadow karena Aurora bisa dengan mudah membunuh Shadow bahkan dengan tangan terikat, kata Nelson. Karena sejarahnya memang sekuat itulah sang penyihir bencana Aurora. Di sisi lain Shadow juga merasa wanita yang muncul di depannya bukan orang lemah dan mereka berdua masih belum ada yang maju untuk menyerang. Justru mereka sedang mengamati gerakan kecil dari lawannya dan siap memberikan respon cepat kapanpun. Itu adalah pengamatan yang sering Shadow lakukan pada lawannya, tapi kali ini lawannya yaitu Aurora juga melakukan hal yang sama. Jadi mereka berdua seperti sedang berkomunikasi lewat gerakan sekecil mungkin dan hanya mereka berdua yang bisa menyadarinya. Dan butuh kekuatan dengan level tinggi untuk bisa membaca semua itu. Hanya dengan mengamati gerakan kecil lawan, perlahan mereka bisa tahu tipe pertarungan seperti apa yang biasa digunakan oleh lawannya. Bagi Shadow, Aurora adalah tipe petarung yang suka menjaga jarak. Sedangkan bagi Aurora, Shadow adalah tipe petarung yang suka menyamai ritme pertarungan lawannya. Saat itu, Shadow sengaja melakukan langkah kecil untuk memberikan celah dan ternyata dari bawah kakinya muncul banyak tombak merah yang juga memberikan ledakan. Tentu Shadow bisa menghindarinya dengan mudah dan masih terus menghindarinya. Seolah-olah semua orang yang melihatnya seperti tidak ada kesempatan bagi Shadow untuk menyerang balik, padahal dia sengaja menilai kecepatan, mobilitas, dan kapasitas destruktif dari serangan tombak Aurora. Dan sepertinya tombak itu punya jangkauan serangan yang cukup jauh dan mungkin ada ribuan tombak yang bisa dia kendalikan. Namun di saat mereka datang secara bersamaan, Shadow menebas semua tombak itu dengan pedangnya. Lalu dia mengatakan sekelompok nyamuk tidak akan bisa menjatuhkan seekor singa. Tak lama kemudian, Aurora menyerang kembali dengan puluhan tombak merahnya yang bisa datang dari arah manapun dan tentunya lebih cepat dari sebelumnya. Tapi Shadow masih menghindarinya dan perlahan dia mulai bisa membaca semua serangan dan pergerakan Aurora. Jadi setiap langkah sambil menghindari serangan, dia mulai mendekati Aurora dan mungkin saat itu Aurora sudah tahu hasil akhir dari pertarungan itu. Lalu dengan langkah yang tepat, Shadow sudah berada di depan Aurora secara langsung, namun Aurora juga memunculkan sabit di tangannya dan langsung menebasnya. Tapi Shadow juga menangkis tebasan itu dengan katananya. Dan di saat yang bersamaan, Shadow juga menendang tubuh Aurora dengan pisau kecil di ujung kakinya dan itu berhasil memberikan serangan telak, sekaligus memberikan kemenangan untuknya. Tapi sebelum Aurora menghilang sepenuhnya, Shadow mengatakan, sebenarnya aku ingin bertarung melawanmu dengan kekuatan penuhmu. Karena kan itu cuma kenangan Aurora jauh dari kekuatan penuhnya guys. Dari sudut pandang penonton, pertarungan mereka terlihat sangat sekilas dan kelihatannya Shadow yang tertekan oleh serangan Aurora. Walaupun di akhir pertarungan tiba-tiba Aurora sudah menerima serangan telak dan berhasil dikalahkan.
karena gerakan dan serangan mereka berdua sangat cepat. Bahkan Rose dan Alexia yang mengamati pertarungan itu dengan teliti kesulitan untuk melihatnya apa yang sudah dilakukan Shadow untuk mengalahkan Aurora dan kenapa tiba-tiba Aurora sudah tumbang. Apalagi untuk Nelson yang dari awal sangat yakin kalau Shadow tidak akan berkutik dan tiba-tiba sudah melihat Aurora mulai menghilang setelah dikalahkan. Pastinya dia sangat tidak mempercayai itu, tapi itulah fakta yang dia lihat. Begitu juga dengan semua penonton yang melihatnya. Setelah pertarungan itu selesai, tiba-tiba seluruh arena memancarkan cahaya dan pintu suci perlahan mulai terbuka. Cuma Shadow sudah menghilang entah kemana. Nelson yang melihat itu semakin frustasi kenapa tanah suci sampai menjawabnya dan itu sangat jarang sekali terjadi. Di sini Alexia bertanya pada Nelson, apa maksudmu? Nelson bilang ada 3 pintu yang saling terhubung di tanah suci dan Nelson sendiri tidak tahu mengarah kemana sebelum dia memasukinya sendiri. Jadi terpaksa Nelson akan menunda ujian Dewi dan menyuruh Rose dan Alexia dan Natsume untuk segera menjauh dari arena. Tak lama kemudian, tiba-tiba anggota Shadow Garden muncul di tengah arena, yaitu Alpha, Epsilon, dan yang lainnya. Dan Alpha menyuruh mereka semua tetap di sana sampai pintu menutup sepenuhnya atau sampai anggota Shadow Garden memasukinya. Hanya dengan merasakan hawa kehadiran Alpha, Rose dan Alexia bisa merasakan kalau Alpha sangatlah kuat. Begitu juga dengan anggota Shadow Guardian lainnya. Saat itu, Alpha masuk melewati pintu dan menyuruh Epsilon untuk mengurus sisanya, walaupun Alpha meminta Epsilon untuk jangan terlalu kasar pada Rose dan Alexia. Di sini Epsilon pura-pura menahan Natsume atau Beta supaya Nelson, Rose, dan Alexia tetap diam dan jangan mengambil tindakan apapun sampai pintu suci menutup sepenuhnya. Tentu Beta juga pura-pura panik dan mulai mendekati pintu sambil ditahan oleh Epsilon. Namun di saat Epsilon fokus memperhatikan Nelson dan Alexia, tiba-tiba dari arah belakang muncul sosok besar yang berhasil menebasnya di bagian dada dan itu sampai membelah OP besarnya. Jadi kita flashback dulu ke masa lalu Epsilon guys. Dulunya Epsilon juga menderita kerasukan seperti halnya Alpha, Beta, Gamma ataupun Delta. Dia berasal dari keluarga yang sangat kaya dan punya kehidupan yang sangat terjamin. Sebelum akhirnya mengalami kerasukan dan dibuang oleh keluarga dan diburu oleh negaranya sendiri. Dengan sebagian tubuh yang sudah membusuk, Epsilon terus lari dan tidak punya tujuan. Bahkan dia harus terus menyeret tubuhnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan itu. Sampai akhirnya Cid menemukan Epsilon dan menyembuhkan tubuhnya sekaligus memberinya tujuan baru. Di hari itu Cid bilang pada Epsilon, jika kau menginginkan kekuatan maka aku akan memberikannya padamu dan lihatlah sendiri wajah asli dari dunia ini. Saat itulah momen yang paling membahagiakan dalam hidup Epsilon dan tidak akan pernah dia lupakan. Seperti halnya yang lainnya, Epsilon juga sangat ingin diakui dan berguna bagi Shadow. Dia terus berlatih sebaik mungkin demi bisa bersaing dengan anggota lainnya. Namun Epsilon sadar orang-orang di samping Shadow adalah para makhluk yang sangat luar biasa. Alpha seperti manusia super tanpa celah yang tidak mungkin bisa dilewati. Beta punya kecerdasan tinggi dan pengetahuan yang sangat luas dan tidak pernah melakukan kesalahan. Gamma punya kejeniusan yang sangat tinggi dan Delta seperti monster yang tidak bisa dikalahkan. Jadi jika Epsilon cuma berlatih biasa saja dan tidak ada yang menonjol darinya, tidak mungkin bisa menyaingi para makhluk luar biasa itu. Dia terus berpikir bagaimana caranya supaya bisa dilihat oleh Shadow. Dan berhubung Shadow adalah laki-laki yang tentunya punya ketertarikan terhadap wanita, jadi Epsilon memutuskan untuk merubah penampilannya melebihi Alpha, Beta, Gamma, ataupun Delta. Soalnya Epsilon merasa punya wajah yang cantik dan tidak akan kalah dengan mereka. Hanya satu yang kurang yaitu keseksiannya. Namun waktu itu Epsilon sudah diberi selain bodysuit dan dari situlah dia punya ide untuk merubah penampilannya sebaik mungkin. Dia berlatih sangat keras untuk bisa mengendalikan sihirnya sebaik mungkin, bahkan sampai melampaui Alpha dalam hal pengendalian sihir. Lalu perlahan Epsilon melapisi OP-nya yang kecil menggunakan slime dan itu terus dia lakukan. Supaya tidak ada yang curiga dan semua orang akan mengira kalau OP Epsilon dalam masa pertumbuhan. Tentu sesekali dia juga melakukan penelitian pada OP Beta atau Gamma untuk menilai kekenyalan dan elastisitasnya. Seiring berjalannya waktu, dia juga menambahkan pinggul, pantat, dan ketinggiannya dan alhasil bisa menjadi sangat seksi seperti saat ini. Dia berpikir tidak ada yang curiga mengenai hal itu dan dengan penampilannya yang dia banggakan, Epsilon bisa selalu memamerkannya pada Shadow. Apalagi Shadow selalu memuji penampilan Epsilon dan pura-pura tidak menyadarinya. Tidak jarang dia juga membandingkannya dengan OP Beta atau Gamma dan bagi Epsilon, OP miliknya masihlah lebih unggul. Ya begitulah perjuangan Epsilon dalam merubah penampilan lolinya menjadi onisan yang sangat seksi.
Dan saat ini dia sudah bisa mengontrol slime yang melapisi tubuhnya sesuka hati. Jadi kita kembali ke masa ini guys. Saat itu Epsilon yang tertebas OP-nya dengan sekejap langsung merapikannya kembali, dan tentu dia sama sekali tidak terluka karena bukan OP asli. Tapi mungkin Nelson, Rose, dan Alexia sempat melihatnya. Jadi Epsilon langsung melirik mereka bertiga dengan tatapan yang sangat mengerikan dan bertanya apakah kalian melihatnya. Tentu mereka bertiga pura-pura tidak melihatnya daripada dibantai oleh Epsilon. Ternyata sosok besar yang dijuluki Nelson sebagai eksekusioner juga sudah dipenggal oleh Epsilon tanpa mereka sadari. Dan berhubung pintu akan segera menutup, jadi Epsilon sambil menyeret Nelson memasuki pintu itu diikuti oleh Beta atau Natsume. Tapi Alexia yang sangat penasaran juga berlari memasukinya sambil diikuti oleh Rose Oriane. Barulah pintu tertutup sepenuhnya. Sedangkan di tempat lain ternyata Cid sudah berada di daerah pegunungan yang tidak jauh dari kota suci. Jadi sebelumnya setelah mengalahkan Aurora, dia lari secepat mungkin sampai ke daerah pegunungan supaya tidak ada orang yang melihatnya guys. Tujuan dia muncul sebagai Shadow kan supaya semua orang melupakan peserta bernama Cid Kageno dan supaya Cid tidak sempat tampil. Hanya itu saja, tapi kebetulan pejuang kuno yang muncul dan merespon kekuatannya malah sang penyihir bencana Aurora. Apalagi pintu suci sampai menjawabnya dan tiba-tiba terbuka. Tentu anggota Shadow Guardian mengira itu memang sudah direncanakan oleh Shadow dan mereka hanya perlu mengikuti alurnya. Padahal Shadow tidak tahu apa-apa mengenai rencana dan tujuan anak buahnya datang ke Tanah Suci. Di sini tiba-tiba muncul sebuah pintu kecil yang entah dari mana datangnya dan bagi Cid pintu itu kelihatan sangat kumuh. Awalnya Cid mengabaikannya, tapi pintu itu terus muncul di depannya. Bahkan setelah dia menjauh dengan kecepatan yang sangat tinggi, pintu itu masih tetap muncul. Jadi terpaksa dia membukanya dan masuk begitu saja. Ternyata di balik pintu itu ada tempat yang sangat berbeda dan terlihat ada Aurora dengan tubuh yang sedang terikat. Tentunya Cid bertanya, apakah kau yang meminta aku untuk masuk? Tapi Aurora bilang, bukankah kau sendiri yang tiba-tiba memasukinya? Aurora menjelaskan, ini adalah sanctuary atau bisa dibilang tempat untuk memenjarakan kenangan dan ingatan. Seperti halnya keberadaan Aurora di tempat itu dan kenapa para pejuang kuno bisa muncul di arena. Alpha, Epsilon, dan yang lainnya juga sudah masuk ke sanctuary, tapi setiap pintu bisa menghubungkan ke tempat yang sangat berbeda. Tergantung dari kenangan siapa yang mereka masuki. Di sini Cid yang tidak mau repot dan berniat keluar saja dari tempat itu berjalan mendekati pintu lain karena dia pikir itu pintu keluarnya. Dan tetap mengabaikan Aurora yang sedang terikat. Karena Cid pikir Aurora sedang menjalani latihan dengan cara mengikat tubuhnya. Soalnya kan dulu Cid sering mengikat tubuhnya di kayu salib seperti itu untuk latihan kerasnya. Tapi akhirnya setelah Aurora meminta, Cid pun melepaskannya dan mereka berdua masuk ke pintu lain yang juga menghubungkan ke tempat lain yang sangat berbeda. Lebih tepatnya tempat yang berisi kenangan Aurora di masa lalu dan pastinya Cid akan segera tahu siapa Aurora sebenarnya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Sabaria. Ada dari M. Bang, gue penasaran sama Konosuba, mau bahas nggak lanjutan setelah S2 animenya? Enggak sih, soalnya banyak komedi di Konosuba dan itu membuat ceritanya menjadi semakin seru. Tapi kalau dibahas, pasti jadi kurang lucu guys. Untuk konten storytelling seperti ini sih gue emang pengen nambah satu judul lagi buat gantiin Kumoko. Cuma masih bimbang mau Skeleton Connect atau mending judul lainnya. Nanti deh gue adain voting kalau udah nemu yang cocok buat dibahas ke depannya. Thank you M. Lalu dari Sermon, awalnya nonton channel lu buat dengerin Kumoko, sekarang malah lanjut ke Genojutsu Ryokusa. Lanjut terus Min. Oke pasti, ya syukur kalau kalian bisa menikmati cerita seperti Genojutsu Ryokusa. Walaupun gue uploadnya lumayan lama, karena animenya juga masih lumayan lama rilisnya. Thank you Sermon. Oke, itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Dan thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.